Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih pada semangat semua ya. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Rafiq Fauzi. Kemudian sertifikasi mikrotik, MTCNA dan semua sertifikasi. Karena saya mengajar, jadi harus punya sertifikasi yang akan diajarkan. Kemudian 10 tahun di Telco, sekarang di IDN, ID Networkers. Kemudian deliver training sama konsultan di Indonesia dan juga di Asia Pasifik. Sekaligus saya handle IDN Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan khususnya di jaringan. IDN sendiri lembaga training untuk mikrotik, kita bisa mengajar semua track sertifikasi. Kalau mau register khususnya untuk yang bootcamp besok, kalau bootcamp kita nanti rame karena bootcampnya NTC ini 5 hari. Nanti register saja di sana, nanti dapat diskon 1 juta. Nanti dapat dicari infonya di websitenya kita www.idn.id. Dengan IDN Foundation sendiri, itu CSR dari kita, Yayasan IDN, sudah resmi, non-government organization. Program kita sekolah IT gratis untuk anak SD sampai dengan SMP, yang kita namakan Superhuman Project. Nanti kita lihat aktivitasnya anak-anak nih. Pesantren IDN atau pesantren networking ini sudah angkatan keempat sejak tahun 2003-2004. Lulusannya sudah banyak. Jadi untuk lulusan SMK yang belum bisa berkesempatan untuk kuliah, kita didik selama 1 tahun untuk mendapatkan sertifikasi dan memiliki ilmu di bidang networking. Kemudian ada pelatihan guru-guru SMK TKJ. Ini sekarang sedang berlangsung di Jonggol. Ada 60 guru yang kita training secara free 9 hari. Semua materi networking, tidak cuma hanya mikrotik, network device yang lain juga. Kemudian kita juga punya SMK Madinatul Quran. Kebetulan teman-teman yang di sini, mana anak-anak SMK Madinatul Quran, coba berdiri. Patches-nya yang kelihatan patches-nya doang. Yang depan ini anak-anak Madinatul Quran semua. Ada juara untuk programming dia, programming Android jago. Nah, ini yang Superhuman Project. Kalau yang lain nanti dilihat di websitenya IDN Foundation kelihatan. Apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kecil ini, anak kaum duafa yang tidak mampu, kita didik umur SD, SMP, hafal tahfidz. Kita didik untuk tahfidz Al-Quran, hafalan, makanya berlima berempat, satu nampan karena di pondok pesantren. Pray, hafalan setor wajib, ngantuk nggak apa, yang penting harus ada hafalan yang harus disetor. And then coding, tiap hari pagi hafalan, siangnya coding, malam ngapain? Presentasi bahasa Inggris. Ini yang untuk anak SD SMP. Kalau yang untuk lulusan anak SMK sudah banyak yang diterima di luar negeri. Ada yang di Liberia, ada yang kemarin baru dari Sri Lanka ikut APNIC dan sebagainya. Kalau yang untuk yang program anak SMK, kalau yang ini anak SD yang baru memang saya tunjukkan di sini. Kalau saya tunjukkan semua nanti nggak jadi presentasi dong. Playing, nah, anak kecil kan nggak mungkin kan disuruh ngoding terus kan. Nah, kasihan, nanti masa kecilnya hilang. Kasihan. Oke, back to topic. Apa yang ingin saya bahas di sini? Kita lihat bagaimana saya memilih topik 80211U tentang wireless hotspot 2.0 ini apa sebenarnya. Ini latar belakangnya adalah dari teknologi tren. Ini saya ambil dari websitenya Ericsson. Dia melakukan riset, ada 10 tren teknologi yang akan merajai di dalam teknologi masa depan internet. Ada yang pertama itu, kalau nggak kelihatan saya bacakan, application change society. Jadi akan diprediksi bahwa aplikasi yang menguasai sosial nanti akan booming. Sekarang terbuktikan ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya. Kemudian ada your body in your fingerprint.
Karena kita terlalu pusing memikirkan passwordnya, password Yahoo sendiri, password Gmail sendiri, password handphone sendiri, kebanyakan password. Jadi bagaimana caranya pakai single password, single sign in. Sekarang ada muncul fingerprint, Samsung Galaxy dia ngeluarin Retina. Nah itu merajai nanti teknologi ini di masa depan. Banyak nih, ada teknologi banyak sekali yang nanti diprediksi akan merajai. Nah salah satu saya ambil di samping yang 10 lainnya, yang internet expected everywhere. Jadi akan diprediksi siapa yang bisa mendeliver internet dimanapun berada, baik di rumah, di pulau terpencil, di hutan, di gunung. Nah itu akan menguasai teknologi, menguasai pasar gitu kan. Nah jadi saya memilih topik ini based on tren teknologi masa depan. Nah ini salah satu contoh gejalanya sudah mulai muncul. Google ada baru namanya Google Station, nanti bisa dicek di websitenya. Google dia bekerja sama dengan provider India untuk mendeliver free internet hotspot di seluruh rel kereta di India. Kemudian after Google, Facebook yang akan nyusul. Kalau Facebook sekarang kan ada yang Google Balloon, Facebooknya Facebook yang 0.internet.org itu kan, itu juga salah satu indikator internet expected everywhere. Jadi nanti kita bisa internetan dimanapun berada dengan harga yang murah. Bahkan burung aja nanti nggak perlu kabel. Nah, karena ada teknologi wifi. Nah, yes wifi itu. Mimpi kan burungnya wireless kan, tanpa kabel. Oke, kita lihat tren market untuk wifi devices. Jadi semakin berkembang pasar untuk gadget yang mendukung wireless wifi, wifi atau wireless. Desktop nggak begitu banyak berkembangnya, wifi di desktop nggak ada kan, jarang. Laptop sekarang semua anak kuliah aja pegangannya laptop. Zaman dulu saya boro-boro laptop kalkulator aja punya dulu. Sekarang udah laptop semua, kalau nggak beliin laptop nggak mau kuliah. Tablet, smartphone, jadi semakin berkembang. Satu orang kadang pegang lebih dari satu device wireless itu. Laptop bawa, handphone bawa, tab bawa gitu. Jadi satu orang 3 wireless gitu. Jadi kalau di sini ada 2.000 orang, 2.000 kalikan 3, 6.000 wireless devices. Oh besar sekali kan, hanya untuk akses internet. Nah ini market yang potensial. Market yang sangat potensial. Oke. Kemudian bagaimana caranya agar kalau connect wifi itu tidak perlu pilih-pilih SSID. Tidak perlu lagi saya harus search mana nih yang gratis, mana yang berbayar. Kalau sekarang kan yang kalau di bandara kita milih aja bingung, ada yang free Cengkareng wifi ID, ada yang cari wifi atau cari istri. Nah, apalagi nih. Banyak sekali SSID-nya. Milih yang mana nih yang ada internetnya, kita enggak. Jadi nanti pindah tempat, pindah lagi SSID-nya ganti lagi. Kok enggak dibuat standar? Ya siapa mau, provider banyak sekali kan, siapa mau namanya semua, mau enggak namanya semua ganti wifi ID semua. Yang enggak mau nanti provider yang bukan Telkom dia enggak menyebut merek. Nah, kalau yang provider itu bukan enggak mau diseragamkan gitu. Nah, tadi Pak Valens telah mengulas tentang wireless standarisasi, ada 80 apa aja? 802 11 apa? A, B, G, N, ada lagi? AC. Ini ada lagi 802 11 U. Wah, makanan apa lagi nih? AC aja nggak ngerti, N aja nggak ngerti. Nah, karena ini teknologi baru. AC baru, ini juga baru. Ini adalah extended dari standarisasi 802.11 untuk WiFi yang diperuntukkan untuk eksternal internet working with external network, untuk roaming. Bagaimana kalau saya pindah provider WiFi-nya? Nah, itu nanti diatur di protokol ini 802.11u. Kalau selama ini kita harus pindah login lagi, harus tahu passwordnya segala macam. Tuh.
Nah, perbedaannya teknologi WiFi sekarang dengan nanti masa depan ini diprediksi juga oleh tadi protokol 802.11u. Kalau sekarang koneksinya manual, harus milih SSID, login, harus tahu username password, kemudian baru connect. Pindah tempat, milih lagi, kemudian kalau kadang-kadang error, loginnya salah atau nggak connect, nggak nyambung, terlalu kecil sinyalnya. Nah, kadang-kadang kita harus registrasi dulu, beli voucher dulu dan sebagainya. Nah, sehingga kalau mau jadi penyedia layanan internet di tempat-tempat spot-spot yang ramai kayak di bandara, coffee shop, mall itu kan agak susah gitu kan. Karena harus mikir nanti loginnya pakai apa ya, SSID ku harus bentuknya apa ya. Terus nanti skema profitnya bagaimana antara penyedia layanannya dan yang punya tempat. Nah, tuh. Kalau nanti yang menggunakan standarisasi baru yang hotspot 2.0 ini, nah, device-nya sama, wireless-nya akan ngobrol sendiri. Jadi tidak ada loginnya sudah nanti satu kali login saja atau misalkan sudah nanti tertanam di gadgetnya atau SIM card-nya sehingga langsung connect. Kemudian nanti ada mutual agreement antara provider, si penyedia internet, si penyedia sistemnya, atau misalkan kalau di sini ya SIM card providernya dan yang punya venue-nya. Tuh, jadi sudah ada standarisasi, ada aturan yang jelas, ada protokol yang mengatur nanti. Nah, ini hotspot 2.0 atau 802.11u itu dikembangkan oleh 3 organisasi. Ada IEEE, namanya 802.11u, ada WiFi Alliance namanya hotspot 2.0, yang satunya adalah Wireless Broadband Alliance atau NGH. Nah, jadi ketiga organisasi ini mengembangkan dengan nama yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita mendengar istilah 802.11u sama hotspot 2.0 sama NGH itu sama. Kalau yang WiFi Alliance itu device-nya untuk access point sudah disertifikasi sama dia. Nah, nanti kita lihat apakah MikroTik support untuk teknologi ini, nanti kita lihat. Kalau nggak support kenapa saya presentasi kan? Harusnya support. Kita lihat dulu. Nah, ini jadi kalau yang menggunakan teknologi hotspot 2.0 nanti ketika kita nyalakan gadgetnya, kemudian hotspot itu akan memvalidasi ngobrol dengan networknya, kemudian connect langsung tanpa harus melalui step-step kayak semacam memilih SSID, kemudian memilih paket mana yang mau dipilih, kemudian harus login dulu, menggunakan username password dan sebagainya. Karena nanti antara access point dengan station ini sebelum connect akan komunikasi dulu. Beda dengan kalau yang access point konvensional. Kalau access point konvensional kita yang scan dan connect. Nah, station yang scan dan connect. Oke, jadi dengan teknologi ini sebagai venue owner, misalkan saya punya cafe shop di mall, saya hanya bisa menyediakan misalkan tempat. Oke, nggak apa-apa, nanti internetnya bisa di-provide oleh provider atau bahkan sistemnya yang di-provide oleh provider, venue-nya hanya akses internetnya yang di-provide. Jadi kalau ketika customer dia connect, dia akan ngecas ke, misalkan contoh ngecas ke pulsanya, gitu kan. Pulsanya kena. Nah, habis itu nanti provider ngasih ke venue owner, ke pemilik coffee-nya itu sudah dipakai berapa orang. Nah, nanti ditukar uangnya ditukar. Nah, jadi sistem ini yang menjadi keunggulan dari hotspot 2.0. Kalau yang WiFi konvensional belum support untuk sistem ini. Kemudian komponennya kita bedah lagi dalamnya. Komponen yang ada di dalam sistem hotspot 2.0 ini apa saja? Jadi mungkin ini istilah-istilah baru. Ada access point, kemudian itu radio server, OSU itu online sign up, jadi server yang untuk registrasi pertama kali, untuk user manager juga untuk
database usernya yang terintegrated nanti dengan provider. Kalau misalkan pakai authentication pakai SIM card, berarti nanti user manajernya harus terintegrasi dengan HLR-nya si telco provider. Jadi harus connect. Kan yang dicas nanti kan pulsanya. Misalkan saya pakai kartu apa? Kartu SIM merah. Oh, boleh connect. Nanti dicas sama SIM merah. Berapa itu kan. Kartumu apa? Kuning. Oh, nggak bisa. Nah, karena ini yang ngasih adalah provider SIM merah, misalkan seperti itu. Nah, sekarang autentifikasinya. Hotspot 2.0 itu mendukung autentifikasi username password, jadi kita bisa pakai single username password. Kemudian bisa pakai sertifikat. Sertifikat itu berarti device-nya itu harus diinstal sertifikat dulu. Jadi ada pre-configuration. Kemudian bisa pakai SIM card. Jadi kalau pakai SIM card SIM merah baru bisa connect. Nah, jadi autentifikasinya ada 3 cara. Nanti yang akan saya demokan itu khusus yang nomor 2 yang pakai sertifikat. Karena yang paling mudah. Karena untuk mencoba sistem ini agak susah karena tadi kan komponennya ada banyak sekali. Nah, saya nggak mungkin kontak provider dulu untuk demo di sini kan. Ngapain gitu kan? Kamu mau demo pakai HLR saya nanti error. Oke. Kemudian untuk gadget yang support Hotspot 2.0 saat ini itu ada itu keluarganya Galaxy dan keluarganya iPhone. Kalau Xiaomi nggak bisa ya, maaf ya. Belum bisa. Tapi tenang aja, Xiaomi nggak bisa meledak. HP-nya para engineer itu. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah dengan Mikrotik kita bisa mempraktekkan apakah Mikrotik support untuk Hotspot 2.0? Ya, support. Ya. Karena Mikrotik ini sebagai device yang teknologinya lagi naik daun. Ini grafiknya saya ambil dari Google Trend. Saya nggak bohong, ini sumbernya jelas Google. Itu adalah grafik pencarian kata kunci dengan kata kunci Mikrotik. Itu skalanya adalah 0 sampai 100%, tiap tahun naik. Tiap tahun naik. Ini aktual tanggal berapa itu saya dapatkan, September tiap tahun naik dan akan terus naik. Kalau yang suka mainan forex kan tahu, oh ini grafiknya kayaknya bakal naik itu. Tapi kalau kita lihat device yang lain, jangan ngomong merek kan, device hijau ini turun. Saya harusnya dapat kredit nih dari Mikrotik ini karena ini. Ya, jadi device yang lain turun. Teknologi tren. Karena tahu sendiri kalau orang, khususnya orang Indonesia kan, saya cari barang yang murah tapi bagus itu. Wah, murah tapi bagus apa itu? Ya ada itu tadi yang warnanya merah itu tadi grafiknya. Kalau mahal tapi bagus banyakan. Tuh. Oke, jadi sebagai teknologi yang sedang tren, Mikrotik harusnya support. Oke, nanti akan saya demokan. Yang atas itu Xiaomi itu, Jangan inginnya ya ini Xiaomi bagus loh. Nah, jadi satu access point akan memancarkan SSID, single access point to SSID. Jadi yang Hotspot 2.0 dan yang legacy, yang kuno, yang apa namanya istilahnya yang konvensional. Jadi sebenarnya satu access point itu bisa mancar dua-duanya. Jadi device yang tidak support pun bisa connect, device yang support connect dengan cara yang berbeda gitu. Jadi sama-sama bisa support tapi dengan cara yang berbeda. Oke, kemudian yang saya labkan ini ada catatannya. Saya hanya nge-labkan sebagian kecil dari fitur, sebagian dari kecil. Jadi hanya SSID saja yang akan saya tunjukkan karena
tadi kelihat komponennya kan ada, harus saya pasang user manager, harus connect ke provider dan sebagainya. Harus pakai sertifikat yang saya harus generate SSL-nya segala macam. Jadi ya karena saya lihat sendiri, saya tanya ke pihak Mikrotik Latvia, belum ada yang mencoba secara live, secara production gitu kan. Belum ada yang mencoba secara live, tapi akan saya tunjukkan bahwa ini bisa digunakan atau dilakukan. Kemudian nanti saya hanya menggunakan EAP tipe TLS atau pakainya sertifikat. Jadi sertifikatnya nanti akan di pre-install di gadget yang support iPhone, yang Xiaomi nggak bisa diinstal. Nah nanti connect-nya dengan cara yang berbeda. Kalau Oppo bisa nggak Oppo? Nggak tahu kalau Oppo. Nah, di konfigurasi Mikrotik kita akan menggunakan the hidden menu of wireless interworking profile. Kenapa hidden menu? Karena di Winbox belum ada, memang hanya bisa diakses via command line. Dan belum ada clue, belum ada dokumentasi di manapun di dokumentasi Mikrotik. Ada di wiki belum kita jumpai, kemudian di forum TikTok mempresentasikan, kayaknya baru saya yang merepresentasikan ini Hotspot 2.0. Terima kasih. Kemudian ini pun saya tahunya baru karena ngobrol dengan Uldis dari tim wirelessnya Mikrotik pada waktu ketemu di Bangkok. Bisa nggak ini support 2.0? Oh bisa. Lah mana menunya? Enggak ada di mana? Tak sembunyiin gitu kan. Nah, ternyata ada di situ di command line. Karena belum ada sama sekali, clue-nya belum ada. Jadi saya mencoba untuk membuat clue walaupun belum selesai. Jadi mirip seperti wiki, ini menu untuk apa, ini menu untuk apa, baru saya coba analisa satu persatu. Mungkin nanti kalau sudah ada official dari Mikrotik akan saya sinkronkan, saya samakan. Oke, pertama nanti saya demokan, saya perlihatkan dulu. Pertama set access point biasa, seperti kalau kita set access point pada umumnya, SSID-nya saya kasih nama, itu hanya nama saja, Hotspot 2.0, modenya access point AP Bridge, itu biasa. Kemudian security profilnya kalau mau dipasang juga nggak apa-apa. Dalam hal ini saya nggak pakai security profile, jadi nanti langsung connect saja. Nah, security profilnya saya buatkan di interworking profile. Itu saya pasang, kok saya pakai domain name odysseus.net karena saya pinjem sertifikatnya dia untuk connect. Saya nggak bisa buat sertifikat sendiri. Katanya bisa sih pakai Xcode-nya si Mac. Jadi coding dulu gitu kan. Nah, saya tapi pusing, saya nggak ngerti kan. Jadi saya pinjem punyanya Odysseus, dia develop Hotspot 2.0 di dunia, tapi di Indonesia belum ada. Ya, saya pinjem sertifikatnya dan saya buat access point-nya. Oke. Kemudian cara memasangnya adalah set di interface wireless, set internet working profile-nya diambil. Gitu. Jadi simple, kayak kalau kita pakai security profile kayak security profile, tapi bentuknya ada di dalam internet working profile. Nah, kemudian yang di gadget tadi kan yang di Mikrotik sudah selesai. Sebenarnya yang di Mikrotik belum selesai, itu harus dikonekkan ke radio server. Tapi tahapan itu tidak saya lakukan karena saya nggak punya radio server. Harusnya dikonekkan ke radio servernya untuk online sign up dan sebagainya. Oke, kemudian yang di gadget itu download sertifikatnya. Ini iPhone, download di situsnya itu online sign up. Kalau kita nanti, kalau misalkan kita mau provider mau buat sendiri, ya dia harus punya portal untuk download sertifikat. Jadi misalkan SIM merah dia mau pakai sertifikat tidak pakainya SIM, ya dia harus punya portal, download dulu, baru nanti dia bisa connect kemanapun tanpa harus login. Tuh. Oke. Kalau di Mac juga bisa, Mac OS, MacBook. Ada menunya untuk download, kemudian disupport juga. Makanya saya pakai laptop yang ini bukan gaya-gayaan ini ya.
Ini untuk ini biar connect gitu. Kalau saya pakai Lenovo ya nggak connect mungkin. Nah, support Lenovo belum. Jadi bukan gaya-gayaan ini. Ya biar pede juga kan presentasi, masa pakai laptop yang jelek kan. Biar pede, biar ini kan 2000 orang masa biar pede. Nah, nanti ketika iPhone ini bedanya kalau yang kiri itu tidak pakai hotspot 2.0. Jadi profilnya saya lepas, maka SSID yang kedetek hanya tulisannya hotspot 2.0. SSID yang kita create tadi. Tapi ketika kita assign profilnya, internet working profile tadi, akan muncul di bawahnya itu nggak kelihatan. Di bawahnya adalah keterangannya worldwide apa gitu tadi yang saya ketik di bagian home namanya. Nah, saya ketik di sini tadi bagian operator name. Nah, jadi operator name-nya ikut muncul. Operatornya ikut muncul. Jadi bedanya itu kalau operator name-nya muncul berarti ini hotspot 2.0. Kalau nggak ada, ini konvensional biasa. Ya di sini nggak muncul tadi saya cek. MAM 2016 nggak muncul berarti ini bukan hotspot 2.0 gitu. Berarti belum dipasang. Nah, kalau di Mac malah ekstrim lagi, SSID-nya langsung di replace. Jadi SSID-nya yang asli hilang, diganti dengan operator name-nya. Jadi langsung namanya operator name kalau di Mac. Kalau di Xiaomi sama aja, nggak ada bedanya, nggak kenal dia. Jadi mau nggak mau dia harus connect dengan protokol yang legacy, yang kuno, teman. Konklusinya nanti dulu kita mau nge-lab. Bentar ya. Ini aduh, router saya nyala enggak? Nyala. Hub light pakai kecil, enggak perlu mahal-mahal kalau mau nge-lab itu. Nih, beli murah nih. Second ini aja. Second beli di Kaskus. Ini yang mana nih kok banyak? Kok waduh, ini IP-nya konflik. Wifi-nya saya matikan dulu aja. Oke. Saya harus geser ke sini. Jangan dihack ini ya. Wah, ini tahu IP-nya nanti dihack nih, saya nggak bisa nge-lab nih. Jangan dihack ini loh. IP-nya 881, kalau mau nge-hack silahkan lah. Wireless SSID-nya hotspot 2.0. Ini sudah saya config biar cepat. Nanti sebenarnya riset dulu dong Mas biar dari nol. Kelamaan ini cuman 30 menit waktu saya. Dan jadi langsung aja SSID sudah saya set. Security profile yang aslinya default itu non, nggak ada di sini. Nah, non. Kemudian internet working ada di mana? Nggak ada di sini, diumpetin sama itu si Uldis. Dari sini. Interface, wireless, internet working. Kok hilang? Aduh, jangan-jangan sabotase nih. Oh, enggak ada nih. Ada. Panik saya. Wah, udah saya siapkan seminggu yang lalu ini. Jangan-jangan orang Jakarta kan suka usul, suka nge-hack. Nah, ini sudah ada. Jadi saya sebenarnya add saja gitu kan. Add itu parameternya apa saja di situ banyak. Ini yang lagi saya cari satu persatu, ini untuk apa. Jadi belum semuanya ketemu. Nah, makanya saya nggak bisa demokan semuanya. Ilmu saya masih terbatas ini sampai karena ini belum lengkap semua. Nanti yang di add itu adalah operator name saja. Operator name ini kalau lupa tinggal di tab kayak gini. Operator name sama domain. Nah, domainnya apa? Tuh, jadi kalau di print ini sudah muncul satu. Namanya profil satu prof, yang lain nggak perlu default saja dulu. Realm-nya odysseus.net. Ini saya samakan dengan
sertifikat installnya tadi. Kemudian ini operator name. Ini operator name ini harus sama dengan yang ada di sertifikat. Jadi harus disamakan. Kalau enggak nanti enggak kelihatan. Berarti ini kita cek dulu sudah dipasang atau belum, kita ceknya di interface wireless internet working profile. Internet working profile-nya set dulu. Ini tangan satu soalnya saya jadi agak susah. Set 0 atau set tadi yang wireless LAN 1. Nah, internet working profile-nya apa itu kan? Itu kan sudah muncul di situ. Prof 1. Kalau default-nya disable. Saya disable dulu. Disable. Oke. Kalau mengenable kan tinggal dipasang. Namanya apa tadi? Prof 1. Oke. Sekarang yang iPhone. Ini mikrotiknya udah selesai kayak gini konfigurasinya. Sekarang yang di iPhone. iPhone saya pakai apa nih ya? Ini iPhone-nya nih. Mau tak munculin di sini. Gimana caranya nanti? Cek bisa nggak ya? Pakainya QuickTime Player. Baterai saya mau habis. Duh, kok hilang? Waduh, waktunya 5 menit lagi. QuickTime. File, open, new movie recording. Duh, kok malah foto saya? Wah, ini sabotase nih. Ntar dulu ah. Bentar. Ini salah teknik nih. Seharusnya nggak foto saya. Oke. Connect to iPhone. Ya, kayak gini nih pokoknya. Terus saya cek di sini, pokoknya lihatnya di situ aja. Saya lihat di sini, tek gitu, passwordnya ini kayak gini. Nah, waduh, banyak sekali. Nah itu hotspot 2.0 kelihatan ya, kelihatan. Nah sekarang ini belum saya aktifkan yang internet working profile-nya. Sudah saya aktifkan atau belum, lupa saya. Gara-gara tadi ngomong terus sih. Nah, set internet working profile Prof 1, enter dulu. Kemudian mana tadi? Hilang. Harus dimatikan, nyalakan. Yes. Oh, nggak muncul ya? Payah nih. Salah nih. Banyak banget jadi. Itu internet working profile-nya nggak muncul di sini. Tadi malam udah tak coba padahal loh. iPhone-nya gimana sih? Coba kalau pakai ini aja, pakai Mac, detect nggak dia? Pakai Mac. Nggak muncul juga. Waduh. Saya bener. Coba cek dulu lagi. Enable. Enggak sih. Internet working profile. Print. Oh, this is. Sudah benar nih harusnya, namanya Prof 1. Set.
0. Nah, ini karena ada sebenarnya. Oke, cek dulu pakai ini. Dok. Nah, ini dia ketemu. Tuh. Nah. Mau kayak gini aja susah amat gitu ya. Wah, ini ada yang ngece saya nih. Wah, ini sungguh terlalu memang nih. Anak sini memang kreatif semua memang. Saya salut. Dah. SSID saya jadi hilang malah tumpuan. Aduh. Ya sudahlah, terima aja. Kalau yang Xiaomi nggak perlu dipraktekkan karena sama, hasilnya sama. Nanti malah Xiaomi saya gantiannya dihack kan. Nah, jadi foto-foto saya menyebar nanti. Oke, langsung ke conclusion, waktunya tinggal 3 menit. Jadi Hotspot 2.0 ini nanti diharapkan bisa menambah experience untuk connect ke WiFi, jadi teknologi baru. Kemudian menjanjikan bahwa roaming teknologi lebih smooth. Jadi provider bisa jualan pulsa, akses poinnya apapun itu, dimanapun berada itu kan. Nah, kemudian yang kita harapkan dari pihak Mikrotik untuk fitur ini di-develop dan dibuatkan wiki, terutama bagaimana cara nge-lab yang benar, nggak seperti tadi gitu kan. Jadi harus disiapkan juga harusnya user manajernya, kemudian OSU-nya segala macam harus disiapkan. Jadi waktunya nggak cukup. Oke, gitu aja teman-teman. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan diskusi dengan saya di luar forum, nggak apa-apa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rafiq Fauzi dari Adi Network Indonesia. Kemudian presentasi selanjutnya adalah Create Your Own Secure VPN Connection Using OpenVPN oleh Bapak Irfan Dia Irsyad